Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh para siswa ing pawucalan basa Jawi. Ing wanci menika sumangga sareng-sareng mirsani video pembelajaran basa Jawi babagan bebakalan unggah-ungguhing basa. Saderengipun punapa wonten ingkang sampun mangertosi babagan bebakalan unggah-ungguhing basa? Unggah-ungguh ing basa Jawi. Tiyang Jawi nengenaken sanget babagan unggah-ungguh, subasita utawi tatakrami. Amargi tiyang Jawi gadah watak wantu andhap asor saha remen ngaosi tiyang sanes. Jadi orang Jawa itu sangat menomorsatukan babagan atau perihal unggah-ungguh atau tata krama. Karena apa? Karena orang Jawa itu memiliki watak andhap asor. Andhap asor itu adalah rendah hati. Rendah hati sehingga dia menghormati dan menghargai orang lain. Kemudian unggah-ungguhipun basa punika panataning basa miturut lenggahing tata krama. Jadi unggah-ungguh basa dalam bahasa Jawa itu adalah tatanan bahasa berdasarkan tuntunan atau urutan tata krama. Saklajengipun inggih menika bab ingkang kedah kagatosaken. Jadi hal-hal yang harus kita perhatikan dalam unggah-ungguh atau tata krama. Ada 7 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah umur. Tiyang nem menghormati tiyang ingkang langkung sepuh. Jadi anak muda itu harus menghormati orang yang lebih tua darinya. Kemudian poin yang kedua adalah papernah atau istilahnya posisi. Contohnya adi ngurmati kakang Mbak Yu, anak ngurmati bapak biyung, putu ngurmati simbah lan sak piturutipun. Jadi adik menghormati kakak, anak menghormati bapak ibu, cucu menghormati simbah. Gitu nggih? Jadi kita memperhatikan pernahnya kita tuh sebagai apa. Oh, pernahnya kita sebagai anak. Oh, pernahnya kita sebagai adik. Oh, pernahnya kita sebagai kakak. Gitu nggih? Kemudian poin yang ketiga adalah derajat pangkat. Murid ngurmati guru, pegawai ngurmati pangarsanipun. Jadi contoh dari poin derajat pangkat itu adalah seperti murid menghormati gurunya, pegawai menghormati atasannya. Kemudian poin yang keempat, derajat semat. Tiyang limrah ngurmati dumateng ingkang sugih bondo. Jadi seperti ini misalnya, orang biasa menghormati orang yang status sosialnya lebih tinggi dari dia, seperti itu nggih. Kemudian poin yang kelima yaitu darah utawa turunan. Tiyang ingkang gadah sesebatan adhedhasar darah. Bendoro, Raden Ajeng lan sak panunggalanipun. Jadi kita harus menghormati orang-orang yang punya gelar berdasarkan darah atau turunannya, yaitu seperti turunan-turunan keraton. Bendoro, Raden Ajeng, Raden Mas, itu kita harus menghormatinya. Kemudian poin yang keenam yaitu luhuring pribadi. Para pahlawan, budayawan, seniman, alim ulama lan sak panunggalanipun. Jadi bagaimana cara kita bersikap, berbicara terhadap para leluhur, para pahlawan, budayawan, seniman, alim ulama dan yang lainnya itu berbeda ya. Kemudian poin yang terakhir adalah tetepangan. Tiyang ingkang dereng tepang, sampun tepang, utawi tepang sanget lan sak panunggalanipun. Jadi bagaimana kita bersikap terhadap orang yang belum pernah kita temui, yang pernah kita temui atau yang sudah sangat sering kita temui atau sangat akrab itu akan berbeda. Basa Jawi menika kapondho dados kalih. Inggih punika basa ngoko lan basa krama. Jadi dalam bahasa Jawa, bahasa itu dibedakan menjadi 2, yaitu basa ngoko dan basa krama. Basa ngoko sendiri
dicabang menjadi dua atau memiliki dua cabang, yaitu ngoko alus dan ngoko lugu. Begitu juga dengan yang basa kromo. Basa kromo juga memiliki dua cabang, yaitu kromo alus, kromo lugu. Seperti itu. Perbedaannya apa saja? Yuk kita bahas satu persatu pada slide selanjutnya. Ingkang satunggal inggih menika ngoko lugu. Panganggenipun basa ngoko lugu inggih punika setunggal. Pacelaton antawisipun sapepadhanipun ingkang sampun kenal sanget. Kalih pacelaton kalian tiang ingkang derajatipun langkung andhap. 3. Pacelaton tiang sepuh kalian lare nem utawi tiang ingkang langkung nem. Jadi kapan kita menggunakan bahasa ngoko lugu? Yang pertama adalah ketika kita sedang berbicara atau percakapan antara sederajat yang seumuran atau yang sebaya, yang sudah kenal sekali gitu, atau yang sudah sangat dekat, sudah sangat akrab. Kemudian yang kedua adalah percakapan dengan orang yang derajatnya di bawah kita. Derajat yang dimaksud tadi sudah Miss Eva sampaikan di awal, nggih. Ada 2 derajat. Kemudian yang ketiga yaitu percakapan tiang sepuh atau orang tua kepada anak muda atau kepada orang yang lebih muda, seperti itu. Nah, mlebet wonten tuladhanipun basa ngoko lugu. Jadi di sini merupakan contoh dari penerapan bahasa ngoko lugu. Terdapat percakapan antara Anjani dan Puspa. Anjani, Pus, mengko sore tulung kok ajari aku nggarap tugas matematika wingi kae ya. Aku durung dong. Puspa, yo kene kok bisa ora dong, ojo-ojo wingi kowe ora ngatekne. Nah, bisa kita lihat di sini kata-kata yang digunakan adalah kata-kata ngoko. Jadi nanti anak-anak bisa cek di pepak boso Jawa. Di situ nanti akan ada beberapa kolom. Yang mungkin yang pertama adalah kolom kata-kata dalam bahasa ngoko, kemudian ngoko lugu, ngoko alus, kemudian kromo lugu, kromo alus. Jadi dalam setiap tingkatan bahasa itu kata yang digunakan itu berbeda-beda. Kayak misalnya kalau ngoko kan aku kowe. Nah, nanti bisa di bahasa kerama itu bisa kulo panjenengan. Seperti itu. Jadi ada perbedaan kata-kata meskipun maknanya sama. Jadi nanti silahkan dicek ya di pepak boso masing-masing atau bisa googling di internet tentang perbedaan kosakata dalam tatanan basa ngoko lugu, basa ngoko alus, basa kromo lugu, dan kromo alus. Nah, kita masuk pada cabang kedua dari bahasa ngoko, yaitu ngoko alus. Panganggenipun basa ngoko alus inggih punika setunggal. Pacelaton tiang marang tiang nem ingkang perlu dipun ajeni. Kalih pacelaton tiang nem marang tiang sepuh yuswanipun. 3. Pacelaton ngajeni marang tiang ingkang dipun gunem. Jadi kapan saja kita harus menggunakan bahasa ngoko alus? Yang pertama adalah percakapan kepada orang yang lebih muda, tapi orang tersebut harus kita hormati. Atau dengan kata lain, orang tersebut lebih muda tapi memiliki derajat di atas kita gitu. Kemudian yang kedua adalah percakapan anak muda atau orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Kemudian yang ketiga, pacelaton ngajeni marang tiang ingkang dipun gunem. Jadi percakapan yang istilahnya itu di dalam percakapan tersebut kita membahas orang lain dan orang lain itu harus kita hormati atau derajatnya lebih tinggi dari kita. Seperti itu. Masuk pada contoh penggunaan bahasa ngoko alus. Di situ terdapat percakapan antara Pak Andi dan Pak Budi. Pak Andi, Pak Budi, nuwun sewu. Panjenengan mau wis dahar opo durung?
Pak Budi. Lah yen aku ya durung, apa panjenengan arep mbayari aku ning warung? Nah, kita perhatikan ya, di sini ada percampuran penggunaan bahasa ngoko dan bahasa kromo. Jadi atau bahasa istilahnya gini. Terkadang tuh orang-orang membedakan atau mengenal basa ngoko itu sebagai bahasa yang kasar, kemudian basa kromo itu bahasa yang halus. Jadi kalau di ngoko halus ini ada percampuran kedua bahasa. Ada yang istilahnya kasar dan ada penggunaan kata-kata yang halus. Gitu nggih. Seperti pada percakapannya Pak Andin nih. Di sini ada kata dahar dan panjenengan. Gitu nggih. Kita sudah mempelajari tentang dua cabang dari basa ngoko. Sekarang kita masuk pada cabang pertama dari basa kromo, yaitu kromo lugu. Nah, panganggenipun basa kromo lugu inggih punika setunggal. Pacelaton tiang sepuh marang tiang nem ingkang pangkatipun langkung inggil. Kalih, pacelaton tiang pitepangan enggal. 3. Pacelaton murid maring dwijanipun. Sekawan, pacelaton abdi maring bendoronipun. Gangsal, pacelaton andahan maring pimpinanipun. Nah, kapan kita menggunakan basa kromo lugu? Kita menggunakan basa kromo lugu ketika percakapan orang tua dengan anak muda yang derajatnya lebih tinggi atau pangkatnya lebih tinggi. Hampir mirip dengan yang ngoko alus tadi ya, tapi hati-hati, ada perbedaannya. Kemudian yang kedua adalah percakapan antara orang yang baru pertama kali bertemu. Tuh, pasti ada rasa canggung-canggungnya kan? Jadi kita menggunakan bahasa yang halus seperti itu. Kemudian yang ketiga, empat, dan kelima itu intinya sama. Murid kepada gurunya, kemudian bawahan kepada atasan, dan pegawai terhadap pimpinannya. Kita masuk pada contoh penggunaan basa kromo lugu. Di situ adalah penggalan dari pembuka pidato. Yuk kita baca bersama-sama ya. Adik-adik sedaya, kula ing mriki ngaturaken panuwun dhateng sampeyan saya dene sampun purun dugi ing pepanggihan menika. Jadi di sini pembicaranya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua karena bersedia datang dalam acara ini. Jadi bisa kita anggap mereka itu pertama kali bertemu. Nah, begitu seperti contoh yang Miss Eva sebutkan tadi, kondisi-kondisi kapan ketika kita harus menggunakan basa kromo lugu. Nah, ketika kita sedang pertama kali bertemu dengan orang. Seperti ini contohnya. Sekarang kita akan mempelajari cabang kedua dari basa kromo, atau dengan kata lain ini adalah cabang terakhir yang akan kita pelajari. Kromo alus. Titikanipun kromo alus inggih menika atau ciri-ciri dari kromo alus inggih menika basanipun kromo sedaya, jadi menggunakan bahasa krama semuanya. Kemudian yang kedua, boten pareng ngramakaken diri sariro. Jadi kita tidak boleh mengkeramakan diri kita sendiri atau menghalus-haluskan diri kita sendiri gitu. Terus yang ketiga adalah aku kagantos kawula. Kata aku pasti diganti dengan kawula. Sebenarnya ada sinonim-sinonim yang lain yang bisa kalian cek nanti di Pepak Basa Jawa ya. Kemudian kata kowe kagantos panjenengan. Jadi tidak akan pernah kalian temui kata kowe di basa kromo alus. Kemudian yang terakhir adalah atra terdak kagantos kawula adalem utawi kula mawon. Atra kok kagantos panjenengan dalem lajeng di kagantos dipun. Jadi semisal ada kata diunjuk, diminum. Kalau di basa kromo alus niku jadi dipun unjuk. Jadi ada kata-kata tambahan, kata sisipan, gitu nggih.
Masuk pada contoh penggunaan basa krama alus. Di situ ada percakapan antara Wisnu dengan eyangnya. Wisnu, kados pundi Mbah grahipun sampun dangan menapa dereng? Eyang, rasane kok durung iki, miturut kowe kepiye le supaya simbah cepet mari? Wisnu, mekaten mawon Mbah, ing mangke kula dherekaken tindak dhateng puskesmas. Kersanipun dipun priksa dhateng Pak Dokter. Jadi penggunaan basa krama alus di sini adalah percakapannya Wisnu nggih. Kados pundi Mbah gerahipun, sampun tangan menapa dereng? Bagaimana Mbah? Sudah sembuh atau belum? Sakitnya sudah sembuh atau belum? Atau sudah enakan atau belum? Gitu. Ini semua merupakan kosakata basa krama. Kemudian langsung loncat ke percakapannya Wisnu. Mekaten mawon Mbah, gini saja Mbah. Nanti saya antarkan si Mbah ke puskesmas biar diperiksa sama Pak Dokter. Seperti itu artinya. Halus sekali kan? Nah, sampai kita pada penghujung karena kita sudah selesai mempelajari 4 cabang dari bahasa Jawa, yaitu bahasa ngoko alus, ngoko lugu, kromo alus, dan kromo lugu. Sekarang yuk mari kita coba mengerjakan latihan soal. Jadi di sini ada 2 kalimat ngoko lugu. Nanti silahkan kalian cari kalimat ngoko halusnya itu seperti apa, kalimat kromo lugunya itu seperti apa, kalimat kromo halusnya seperti apa, begitu nggih. Nanti kalian bisa cari kata-katanya di pepak boso. Selamat mengerjakan latihan. Semoga ilmu yang Miss Eva sampaikan bermanfaat. Sekian dari Miss Eva, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.